Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pong del pong del pong del pong cek 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 cek, pong del pong del pong cek 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 cek, pong del pong cek 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 cek, pong del pong cek 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 cek, pong del pong del pong del pong. Saudara-saudari, ada reog, ada kuda lumping, dan juga orang yang sudah kesurupan di kuda lumping itu. Kalau saya nonton, tiba-tiba mereka makan kelapa, tiba-tiba makan kaca atau beling. Seakan-akan dia menunggang kuda itu dengan yang hebat. Orang yang sudah menjadi perwira, prajurit yang gagah perkasa karena diiringi musik dengan menari-nari naik kuda lumping. Seakan-akan itu kuda perang. Dan kalau sudah yang hebat-hebat di luar nalar terjadi, yaitu makan beling, makan pecahan kaca, nangkap ayam dimakan hidup-hidup, kemudian mereka tidak sadar katanya. Kemudian juga bisa makan bunga sebagai bunga tabur. Pokoknya semua di luar nalar dengan nari pung del pung seperti orang kesurupan. Ada roh yang menghantuinya, yang merasukinya. Nah, kalau ada hal yang seperti itu, orang sering berpikir, ini kerasukan roh jahat atau roh baik. Ini diatur oleh atau possessed by spirit, bad spirit atau good spirit. Apakah itu roh yang baik atau roh yang jahat? Tetapi tentu saja ini bisa melakukan di luar nalar manusia. Itu kalau kuda lumping. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik karena sebentar Injil bicara tentang orang Farisi yang tidak percaya akan Yesus, orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Dia anak manusia. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun tetap bekerja. Lalu orang-orang Yahudi marah karena Yesus menyamakan diri dengan Allah sebagai anak Allah. Lalu dia menghujat Allah. Mereka ingin melempari Yesus dengan batu karena hujatan. Orang yang mengaku Allah, mengaku dari roh, itu zaman dulu sangat mudah untuk dilempari batu. Kalau orang itu asal usulnya tidak jelas. Kalau orang itu juga bukan dari kalangan mereka, orang Yahudi, dari kalangan Farisi atau apapun yang terpelajar pada waktu itu. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh anak tidak dapat mengerjakan apa yang dikerjakan selain dari Bapa, apa yang dikerjakan Bapa. Karena anak melihat Bapa mengerjakannya, maka segala sesuatu telah diberikan kepada anak. Juga penghakiman itu sudah diberikan kepada anak. Bapa pun tidak melakukan penghakiman. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus anak. Aku berkata kepadamu sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum,
sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam alam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mempunyai kuasa untuk membuat mukjizat, mempunyai kuasa untuk memelekkan orang buta, untuk menyembuhkan orang tuli, untuk membuka keluh mulut orang bisu, untuk membangkitkan orang lumpuh, dan juga bahkan orang mati. Semua takjub seperti orang melihat kuda lumping dengan segala atraksi dan makan belingnya, makan gelas kacanya, dan kemudian dia bisa nari-nari, bahkan tidak takut pada apapun dan siapapun, dan kemudian juga membuat hal-hal yang aneh, yang tidak layak, tidak umum sebagaimana Yesus. Tetapi Yesus tentu saja mengatakan dia berasal dari Bapa. Dia melakukan apa yang dilakukan Bapa. Sebetulnya ada 2 poin yang kita pelajari hari ini, saudara-saudari. Yang satu, Allah Tritunggal adalah satu pribadi, adalah adalah 3 pribadi, tapi satu esensi. Tuhannya satu, pribadinya 3. Maka kalau ingin ditanya tentang kodrat, apa itu Tuhan? Itu satu. Tetapi siapa Tuhan? Putra, Roh Kudus, Bapa. Karena Bapa dan Putra adalah satu, dan itu sebetulnya satu secara esensi. Saudara-saudari yang terkasih, Tritunggal itu adalah misteri yang sungguh-sungguh kadang susah untuk digali, diterangkan. Keterbatasan bahasa manusia, otak manusia untuk menerangkannya. Tetapi bodohnya adalah datnya satu, esensi satu, Tuhan. Karena Tuhan itu Esa. Yang kedua, 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Tuhan, Bapa yang ilahi, yang tremendous, yang sungguh-sungguh hebat, sungguh-sungguh tidak tersentuh oleh manusia, tetapi sekarang hadir sebagai yang fascinosum, sebagai yang dekat dengan Tuhan, sebagai yang ada di tengah-tengah kita, yang selalu mengangkat kita, dalam batin kita selalu bersuara. Itu kedekatan di sisi lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, kedekatan Allah itu kadang muncul bekas-bekasnya, tapak-tapaknya, jejak-jejaknya di dalam ciptaan juga. Suatu saat saya datang bertugas di satu paroki. Saya baru datang, ada bencana banjir. Paroki itu karena daerahnya beberapa tempat kebanjiran selalu menjadi pos pengungsian dan sekaligus membuat tenda umum. Maka biasanya kalau sudah pengungsi, kasihan mereka nggak bisa masak, semua terendam, itu selalu butuh makan pagi, makan siang, makan malam.
Tidak terlalu pagi, tidak apa-apa, tetapi intinya adalah untuk menjaga kesehatan harus seperti itu. Maka paroki menjadi sibuk. Dapur umum selalu mengepul dari pagi, bahkan jam 4 itu sudah mulai kesibukan karena menyiapkan sarapan. Biasanya kalau pagi sederhana, nasi goreng dan telur dadar itu yang supaya cepat, atau telur yang untuk lauk itu cepat didistribusikan, tidak cukup waktu untuk memasaknya. Baru siang dan malam itu mulai. Di tengah-tengah kesibukan saya mendengarkan celotehan para ibu-ibu di dapur umum itu. Selalu mengatakan ibu-ibu itu, tentu saja tidak umum, artinya tidak di depan umum. Kalau ibu ini Romo, ini biasanya dia rajin kalau ada dapur umum, dia selalu yang mokoi di sini, selalu yang memegang wajan, goreng, kemudian memegang pisau untuk mengupas bawang merah, bawang putih, untuk ngulek cabai, semuanya kalau ibu ini pasti, bahkan ditinggalkan rumahnya untuk ada di dapur umum pagi, siang, malam, karena dia senang masak. Dia selalu menjadi penghibur bagi banyak orang. Selain dia senang masak, dia selalu ngocol, dia selalu bicara tentang yang lucu-lucu. Maka dia menjadi ibu yang primadona di dapur umum itu. Tapi cerita juga, ada ibu-ibu juga yang tidak pernah kerja tetapi hanya omong, mengkritik, dan juga gede omongannya. Kalau ada tamu, ada romo biasanya datang, kemudian menceritakan seakan-akan dia yang berjasa dengan dapur umum itu dari A sampai Z. Padahal dia datang hanya duduk ngawasi, paling ikut ngicipi, tetapi tidak pernah terlibat bekerja. Saya mulai merenungkan, ada orang yang sungguh nampak menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika banyak orang membutuhkan tenaganya, bantuannya, seperti ibu yang bekerja keras tadi. Tetapi juga kita bisa melihat Yesus pun menjadi semacam Allah yang menjelma, Bapa yang menjelma di tengah-tengah umat manusia, yang memberi pengajaran berbicara secara langsung, bertatap muka secara fisik, minum bersama, makan bersama. Dan itu tidak mungkin Allah Bapa yang tremendous, yang hebat, kemudian berjumpa dengan manusia yang adalah lemah, yang pasti akan tidak tahan, dan seperti Musa menutup mukanya ketika melihat Yahweh. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita pun berusaha mencecap spiritualitas Yesus yang membawa cahaya-cahaya Bapa, supaya kita dalam hidup kita bisa membawa, mengeluarkan cahaya-cahaya, jejak-jejak, tapak-tapak Tuhan dengan karya dan perkataan kita. Pung pung del pung pung del pung pul ding pung 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 bing pung pung. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Pung pung del pung pung del pung pung del.